Jalur partai politik dan jalur perseorangan, dua mekanisme politik yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di tanah air. Tapi apa jadinya jika keduanya bersatu? Pada Pilkada DKI Jakarta, Hanura dan Nasdem resmi memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon perseorangan atau independen. Dari partai politik lain juga masih terbuka kemungkinan. Topik ini akan jadi pembahasan kita malam hari ini bersama dengan tiga narasumber saya. Di studio ada Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Carta Politika, ada Bestari Barus, Ketua DPD Nasdem DKI Jakarta, dan Muhammad Sanusi, Ketua Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Kita ke Pak Bestari dulu. Pak Bestari mendukung independen padahal punya kesempatan untuk berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung calon gubernur DKI Jakarta. Apa pertimbangan Nasdem? Pertama, bahwa tim dari Nasdem sendiri itu sudah lama bekerja. Kemudian Ahok termasuk yang salah satu yang terkuat masuk dalam radar kita. Jadi kenapa kok buru-buru? Ada yang bertanya begitu. Ini hanya sebagai bukti bahwa kita ingin memberikan kepastian kepada masyarakat. Partai kita ini berada pada posisi apapun terhadap kader bangsa gitu. Jadi bukan semata-mata harus dari internal ataupun kemudian di ujung-ujung, tapi lebih awal saja menentukan sikap. Ya, kalaupun nanti pada akhirnya bahwa sebagaimana diucapkan Ketua Umum, kalau memang nanti itu harus lewat partai, ya kita tetap dukung. Kalaupun tidak, independen kita tetap dukung. Jadi yang mana yang paling cepat kita berada di situ saja. Itu saja. Pak Bestari, saya mau konfirmasi dulu. Jadi satu suara Nasdem atau masih ada suara yang terpecah seperti Hanura? Sepertinya tidak ada. Pada waktu kita pelantikan baru lalu, di situ satu suara semuanya. Tidak ada satu suara pun yang kemudian menyatakan dalam struktur kita, baik di tingkat DPP, baik di tingkat DPW, DPD, sampai DPC dan DPRT itu menyatakan hal yang lain. Gitu. Pilihan Nasdem kan pertama kali keluar ketika kemudian Ahok justru melemparkan wacana ke publik soal deparpolisasi. Kemudian tidak lama Nasdem menyatakan, oke, saya dukung Ahok. Apa pertimbangannya saat itu? Apa yang dilihat dari sosok Basuki Cahayapurnama? Ya, kita melihat bahwa pertama mengenai deparpolisasi saya rasa tidak lah ya, karena memang ruang diberikan kepada seorang warga negara untuk mencalonkan lewat independen ataupun lewat partai. Jadi dibuka ruang itu. Jadi tidak ada deparpolisasi, saya rasa hanya sedikit mungkin ada yang terpengaruh karena peran partai politik itu sedikit menurun saja. Karena adanya independen ini kan, atau calon perseorangan. Nah, kenapa Nasdem kemudian memutuskan itu? Ya saya rasa kita melihat bahwa Ahok itu punya kapabilitas, punya integritas, dan ada prestasi yang cukup baik yang dilakukan dalam perjalanan kepemimpinannya sebagai gubernur. Sederhana sekali. Dan masyarakat, rakyat ini ternyata kelihatan banyak yang masih menginginkan Basuki Cahayapurnama untuk melanjutkan kepemimpinan. Dasarnya itu saja. Oke, kita ke Pak Sanusi dulu. Pak Sanusi, saya mau konfirmasi. Jadi bakal pesaing Ahok nantinya maju sebagai DKI 1? Atau nanti akan ikut-ikut mengusung calon lain sebagai pesaing Ahok? Maksudnya Gerindra apa saya? Anda dan Gerindra, artinya Anda akan maju jadi pesaing Ahok atau Anda akan menyiapkan calon lain untuk maju bersaing dengan Ahok? Ya, jadi bukan pesaing. Saya konfirmasi dulu. Yang pertama bukan pesaing Ahok lah, ini sama-sama maju. Jadi kalau saya memang balon, bakal calon. Gerindra belum memutuskan, jadi masih ada 7 nama. Rencananya mukerda kita April tanggal 24-an. Setelah itu kita kirim 3 nama ke DPP, nanti DPP seleksi ulang, baru kemudian diputuskan. Ya biasanya mungkin bulan Mei, Juni lah udah putus siapa namanya. Jadi artinya Gerindra akan mantap mendukung bakal calon yang disiapkan? Iya, Gerindra gini, Gerindra ini partai kedua terbesar di DKI Jakarta. Jadi kadernya banyak gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir dengan kader yang lain, tapi kita apresiasi aja kepada orang yang sudah berkomitmen kayak Pak Nasdem dukung Ahok, kita apresiasi. Tapi bahwa Gerindra punya banyak kader yang punya banyak pilihan. Dan inilah yang kemudian seleksinya kita berlaku. Makanya pertama kali yang melakukan seleksi ulang, seleksi aktif, itu cuma Gerindra. Karena trauma kah ditinggal Ahok? Enggak ada traumanya. Jadi kalau Pak Ahok itu nggak ada traumanya, apalagi saya
cukup sangat dekat dengan Pak Ahok ya. Jadi kita nggak trauma, tapi buat kita ya sudah itu masa lalu gitu ya. Jadi ya kita punya banyak kader lain yang kita bisa tampilkan. Oke, kita ke Pak Bestari. Pak Bestari, Ahok ini kan orang yang dianggap oleh sejumlah politisi susah untuk berkompromi, susah untuk bernegosiasi. Kalau di politik nggak ada makan siang gratis, apa yang ditawarin Nasdem? Atau apa yang ditawarin Ahok ke Nasdem? Nggak ada. Syarat, jadi dukungan tanpa syarat kita itu ada syaratnya sebetulnya. Syaratnya satu saja. Ini harus saya sampaikan juga bahwa pada satu kesempatan Ketua Umum itu menyampaikan, Pak Surya Paloh menyampaikan, saya sudah lihat, kita sudah lihat, tim 7 sudah lihat kinerja daripada Basuki Cahayapurnama, jadi kita dukung saja. Cuman satu saja syaratnya. Nah, nanti kalau jadi gubernur lagi, kau ingat Partai Nasdem syukur, nggak kau ingat juga nggak apa-apa. Itu yang penting bagi kami kau rapikan Jakarta, sudah itu saja. Tapi kalau kita lihat Gerindra punya pengalaman pahit. Saat ini PDIP kecewa. Nasdem nggak takut. Loh, kan seperti tadi sudah disampaikan bahwa tegas disampaikan Ketua Umum kami. Kau nanti jadi gubernur kembali setelah kita dukung, kau ingat kami syukur, tak ingat pun tak apa-apa. Yang penting satu saja, rapikan Jakarta ini. Artinya ini dukungan ikhlas buat Basuki Cahayapurnama. Ini bukan masalah, ya harus ikhlas dong kalau mendukung. Tapi kalau ditanyakan apa sih? Sekarang emangnya kalau mendukung itu harus ada syaratnya, harus ini, harus itu. Yang itu Kalau yang kita saya boleh tambahkan Bang Bestari tadi, jadi saya bilang bahwa Nasdem ikhlas, Gerindra aja dulu ikhlas. Nggak ada tuh mahar-mahar. Saya saksi hidup, saya sekretaris pemenangan, malah kita ikut biayain Ahok kok waktu Tapi sakit hati dong waktu ditinggal. nggak ada persoalan sakit hati, ini politik. Ini pertemanan masih jalan, nggak ada persoalan. Cuma kalau kemudian kita arahnya beda sekarang ya sudah, karena kader kita banyak. Oke. Tetapi bahwa yang saya pentingin di sini, saya cuma menyampaikan ini bukan deparpolisasi. Buat saya jangan mendegradasi partai politik. Seolah-olah masuk partai politik jahat, harus pakai mahar besar. Jadi Anda melihat itu diciptakan oleh Ahok. Ya saya cuma mau menyampaikan, kayak misalnya sampai masuk partai politik harus ada ratusan miliar, nggak ada tuh. Boleh tanya Pak Ahok, ya, boleh tanya Pak Jokowi, nggak ada tuh. Malah kita yang bantu. Oke, kita ke Mas Yunarto. Mas Yunarto, nanti ketika menang, di mana positioning partai? Ketika kemudian sekarang ada teman Ahok yang bergerilya, tapi partai ini memberikan dukungan. Bagaimana nanti ketika Ahok betul-betul menang? Ya, secara normatif tentu saja pasti ada bahasa ikhlas kita mendukung dan supaya Jakarta lebih baik. Dan katakanlah betul partai-partai sekarang mungkin apalagi dengan karakter Ahok yang agak sulit berkompromi, sulit ya berharap dengan apa yang selama ini kita dengar misalnya ada politik balas budi atau di awal itu ada mahar katakanlah. Artinya sudah tahu ketika mendukung tidak akan dapat apa-apa nanti. Nah, tetapi memang harus diakui juga dalam ilmu voting behavior atau persepsi secara elektoral, biasanya partai yang mendukung calon yang kuat, entah dalam konteks itu presiden, entah dalam konteks itu kepala daerah, itu akan mendapatkan apa yang disebut dengan kotil efek. Kotil efek itu ketika suara elektoral partai ikut terangkat karena faktor dari tokoh yang didukungnya. Ketika SBY berhasil mengangkat Partai Demokrat, ketika Pak Prabowo berhasil mengangkat nama Gerindra, dan bukan tidak mungkin buat partai-partai yang saat ini ikut mendukung Ahok, karena kebetulan sampai detik ini survei Ahok paling tinggi, itu juga mungkin akan mendapatkan limpahan kotil efek. Bahwa itu sesuatu yang disengaja atau tidak seperti oleh Partai Nasdem dengan Hanura, saya tidak tahu. Tetapi ada konsekuensi secara elektoral yang itu memang bisa menguntungkan partai-partai yang mendukung Ahok. Ini kalau kita mau berbicara secara taktis apa keuntungan yang bisa diperoleh secara elektoral. Tapi kemudian kalau kita bicara soal kaderisasi, Nasdem ini kan partai baru. Partai yang kemudian hadir diharapkan oleh masyarakat ini punya warna baru. Ya. Tapi kemudian hadir mengusung Basuki Cahayapurnama, petahana. Anda melihat ada gagal kaderisasi di sini atau seperti apa? Jangan dijawab dulu, mohon maaf, kami akan kembali saja.